Hey, subscribe dulu lah. Halo, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi di video reaction Lo Indut hari ini ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Oke ya, masih membahas tentang perbedaan etnis Cina di Malaysia dan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Noi lebih suka menyebutnya etnis Tionghoa ya. Di video sebelumnya begitu banyak komentar tentang etnis Tionghoa yang ada di Indonesia ya. Noi akan membacakan beberapa komentar yang cukup menarik ya. Oke ya, dari @radenmas671. Betul, aku Raden Mas walaupun Chinese dan bagiku Indonesia sudah mendarah daging. Kadang aku melihat aku lebih Indonesia dari orang Indonesia pribumi ya. Oke, komentar yang berikutnya dari @andisuhandi2955. Aku wong Jawa ngapak, kancaku SMP akeh wong etnis Cina. Tapi nek ngomong ya pada ngapak tapi tetap Indonesia. Waduh, ini kok Noi jadi ketularan ngapak ya. Oke ya. Nih kemudian dari @pasugiyantoro3681. Di Indonesia biarpun banyak etnis dan suku tetap bangsa Indonesia. Nah itu ya teman-teman ya. Walaupun kita suku daerahnya banyak ya, bahkan ada suku Cina, suku India, suku Arab, tetaplah kita orang Indonesia ya. Tidak ada yang membedakan ya, baik hak dan kewajiban ya. Oke, nah kali ini video selanjutnya adalah tentang perbedaan etnis Cina di Malaysia dan Tionghoa yang ada di Indonesia. Ini pengalaman pribadi dari channel EV Pen ya. Dia itu dari Malaysia ya, beretnis Cina, dan dia menjelaskan perbedaan-perbedaan yang dia alami waktu datang ke Indonesia. So langsung aja kita lihat videonya sama-sama ya. Stay tune. Mula-mula saya nggak tahu orang Tionghoa Indonesia itu nggak suka dipanggil Cina. Saya Chinese Malaysian. Apabila saya sampai di Indonesia, saya ketemu teman Indonesia, saya memperkenalkan diri sebagai Chinese Malaysia, orang Cina Malaysia. Tapi muka gitu ya. teman-teman semua pada kaget. Kok panggil sendirinya sebagai Cina gitu? Itu sampai dosen saya membahas hal ini di dalam kuliah. Beliau bilang orang Cina Malaysia panggil dirinya sebagai Cina. Terus kelasnya pada diam. Dan saya merasa, itu gak salah. Ya emang kami panggilnya kami sebagai orang Cina Malaysia, orang Cina. Tapi dengan hal ini, saya tahu. Oh, ternyata orang Tionghoa Indonesia itu gak suka dipanggil Chinese, Gak suka Cina, ya. malah Kurang mau suka dipanggil dipanggil orang Cina. Tionghoa. China malah dipanggil Tiongkok. Saya langsung tahu mereka gak suka Tiongkok dipanggil Cina karena kata Cina itu dari kata Jepang Shina, itu ada unsur hina gitu. Jadi saya langsung mengerti orang Chinese Malaysia gak suka dipanggil apa? Gak suka dipanggil sebagai orang Malay. Iya, saya tahu banyak orang Indonesia panggil kami sebagai orang Malay ya. Kalau kalian panggil Chinese Malaysia sebagai orang Malay, kami merasa gak enak. Nanti balik kosannya, lihat cermin, cek apakah sudah jadi gosong gitu karena dikirain sebagai suku Melayu gitu. Gak enak bukan kerana gak mau diasosiasi dengan orang Melayu, tetapi lebih ke salah faham gitu. Itu sepertinya tetangga kamu, Bu Retno, kamu malah panggil Pak Reno. Kan pasti ibunya pasti marah. Gak peduli kamu sesopan apa. Oh, sudah enjing Pak Reno, sampun dahar. Itu bahasa Jawa. Kromo Inggil juga tidak akan menyelamatkan kamu. Kerana itu tetap salah panggil gitu. Bukan hanya orang Indonesia panggil orang Chinese Malaysia, orang Malay. Orang Tiongkok juga, teman Tiongkok saya yang kuliah di Indonesia, dia panggil saya orang Malay juga. Jadi mula-mula saya merasa aneh kok panggil saya ni orang Malay. Tapi saya tahu itu nggak ada niat negatif itu. Itu singkatan dari Malaysia. Mungkin teman Tiongkok, teman Indonesia nggak tahu ya. Jadi langsung dipanggil orang Malay. Nah ini sama cerita seperti perkataan Indon. Orang Malaysia itu panggil orang Indonesia Indon. Itu singkatan dari Indonesia. Itu kami nggak ada niat negatif mau apa-apa. Selepas saya sampai di Indonesia, saya tahu oh orang Indonesia itu nggak enak
kalau kami panggil orang Indonesia orang Indon gitu, ya udah saya panggil orang Indonesia gitu. Itu saya nggak tahu kenapa, tapi ya udah pengen dipanggil apa ya panggil aja, itu seperti tandanya hormat, tanda kesopanan. Dan saya merasa orang Indonesia itu mereka mengerti ini. Kenapa? Karena saya sampai di Indonesia ya, itu teman-teman Indonesia itu seperti, oh welcome di Indonesia, kamu pengen dipanggilnya Mbak atau Cici. Nah, saya Kalau ditanya dulu ya. itu seperti ini ada pilihan gitu. Mau ayamnya digoreng, ayamnya dibakar, pengen paketnya A, paketnya B gitu. Tapi saya Chinese Malaysia ini malah pengennya paketnya C, ayam mentah. Jadi saya bilang, oh panggilnya IV aja. Oke, siap IV aja. Netral. Bukan, IV, tanpa aja, IV. Nah, sampai sini kalian pasti bingung. Kenapa bukan panggilnya Mbak atau Cici ke Chinese Malaysia, tapi panggilnya nama? Kerana di Malaysia, komunitas Tionghoa itu perbatasan antara generasi itu tidak jelas seperti di Indonesia. Ini saya tahu kerana pas saya di Indonesia, saya observasi kalau panggilnya teman, panggilnya kawan, itu beda generasi, itu panggilnya cici, koko, mbak, mas, ibu, bapak gitu. Kalau di Malaysia itu lebih ke panggil namanya gitu. Jadi kalau di Indonesia, saya panggil teman Tionghoa Indonesia, saya panggil koko, cici, ayi, uncle. Tetapi kalau di Malaysia, lu mau mati cepat, lu panggil cewek Malaysia, aunty, panggilnya makcik. Nah, gini, matinya secepat gini, udah game over. Kenapa? Karena cewek Malaysia gak mau dianggap tua, pengen dianggap muda. Kalau panggilnya aunty kan tua. Nah, jadi pas saya di Indonesia, saya bilang ke teman seangkatan saya, panggilnya saya Ivy aja. Jangan panggil saya Mbak. Jadi Jangan panggil namanya aja ya. Karena saya gak pengen jadi tua, saya pengen jadi muda seperti kalian. Karena teman seangkatan saya lebih muda daripada saya. Karena ini kalau saya ketemu temannya ayah saya ya, itu cewek Malaysia, saya gak panggilnya aunty. Saya langsung panggil nama aja. Panggilnya Georgia, panggilnya Grace. Karena nanti kalau saya panggil aunty, kesel dia. Karena nantinya kayaknya dianggap lebih tua, jadi nenek gitu. Kalau Jadi cici di gimana Malaysia biasanya dipakai untuk kakak saudara kamu. Di sini ada cerita pacar adik saya, dia kebeli mie, terus di sana ada satu karyawan Chinese Malaysia gitu. Dia panggilnya cici. Nah, karyawan itu langsung marah. Kok kamu panggil saya cici? Apakah saya lebih tua daripada kamu? Saya masih muda loh. Bla 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 gitu. Sampai karyawannya masuk ke dapur, itu kabarin ini ke bos. Itu bosnya kebetulan kakaknya cici sebenarnya dia. Terus bos itu keluar lagi negorin pacar adik saya. Oh, adik saya gak suka kamu panggilnya cici, kan dia masih muda gitu. Nah, kalau kalian orang Indonesia, kalian orang asing pasti aneh. Kenapa di Indonesia, Chinese Indonesia dipanggilnya cici, tapi di Malaysia gak boleh panggil cici? Karena itu alasannya gak pengen dianggap tua gitu. Sampai ini dijadi bahan komedi di Singapura. Di tayangan itu ada satu karyawan yang mau jual sepatu di Singapura gitu. Terus datang satu cewek Singapura, itu ibu-ibu umur 50-an gitu. Nah, terus karyawan panggil customer itu panggilnya ibu, panggilnya aunty. Wah, mati dia panggil aunty. Terus itu customernya, dia marah, dia langsung pergi. Nah, bosnya marah karyawan itu, kenapa cewek kamu malah panggil aunty? Kan dia belum tua banget. Kamu panggilnya xiao jie atau mbak dan seterusnya. Datang satu ibu nenek yang umurnya 80-an, jalan pelan-pelan malah dipanggil mbak oleh karyawan itu. Nah, ibunya itu marah. Kok kamu panggil saya mbak? Kok kamu panggil saya cici, panggil saya miss gitu? Apakah saya masih muda gitu? Itu gak sopan gitu loh. Terus dia pergi. Jadi kesannya gak sopan. Karyawan itu lagi. Kasian kan? Nah, jadi kalau kalian sampai di Malaysia, sampai di Singapura, itu amannya panggilnya miss. Jangan panggil aunty, jangan panggil ibu, makcik, panggil ayi gitu. Kalau kalian pengen gombalin, kamu panggilnya leng loi. Itu sama arti seperti Cak Ayu gitu. Kalau kamu panggil Leng Lui ya, wah itu cewek Malaysia, cewek Singapura itu otomatis gembira gitu. Nah, terus kapan panggilnya aunty? Aturan saya ya,
Kalau itu ibunya rambutnya sudah jadi putih, ya aman dipanggil anti. Kalau itu ibu, itu kayaknya gaya modern gitu, pakainya modern gitu. Modis ya. Kalian jangan panggil anti deh, panggil miss, panggil Oh. leng, atau kalian lagi berbelanja ya. Itu bosnya panggilnya tauke, atau yang cewek panggilnya tauke, so itu aman guys, jamin aman. Kalau tadi itu untuk cewek, kalau cowok terus terang aja, sangat simple. Kalau kamu merasa itu uncle, ya udah itu uncle. Kalau kamu merasa itu abang, ya udah itu koko. Kalau merasa itu adik, ya udah titi. Lebih ribet deh. Terus nonton sampai sini, pasti kalian pikir gak jadi main ke Malaysia deh. Panggilan aja bikin pusing, nanti panggilannya salah macam mana. Nah guys, jangan khawatir kalau tadi itu aturan semua untuk orang lokal. Kan kalian orang Indonesia, ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, aman. Saya aja dulu panggil ibu kantin kampus saya, panggilnya Mbak, padahal rambutnya udah full putih. Dan saya aman-aman aja di Indonesia. Iya, Jadi karena guys, bukan orang Indonesia ya. Chinese Malaysia, jangan sesekali tanya umur sama berat badan guys. Pas saya di Indonesia, saya sering apabila kenalan ditanya umur. Kalau saya ya gak apa-apa, saya merasa oh itu mereka gak ada niat buruk. Tetapi kalau di Malaysia kamu tanya umur ya, wah itu tersinggung ya. tidak sopan. Jadi jangan gitu deh. Jadi sampai banyak sini banget ya perbedaannya. Bermanfaat buat kalian yang mau bermanfaat Malaysia. Bermanfaat sekali ya. Nah, saya akan bikin video part 3 kalau kalian pengen nonton part 1 perbedaan Chinese Malaysia dengan Tionghoa Indonesia. Kalian ke link di sini. Kita sampai jumpa lagi. Oke. Wah, ternyata banyak banget perbedaannya ya antara etnis Cina di Malaysia dan Tionghoa yang ada di Indonesia. Ya teman-teman ya, ini sangat bermanfaat sekali buat kita ya. Jadi orang Cina di Malaysia itu nggak suka gitu ya kalau dipanggil makcik, anti gitu ya. Jadi lebih baik panggil nama aja. Sedangkan kalau di Indonesia, kita panggil orang Cina itu ya dengan panggilan cici, koko, itu menurut kita itu sebagai orang Indonesia itu ya adalah rasa hormat, sopan gitu ya, kakak, abang gitu ya. Tapi kalau di Malaysia mereka nggak suka gitu karena ya terkesan lebih tua aja gitu ya. Jadi mereka tuh lebih senang dipanggil namanya aja. Sedangkan di Indonesia kalau kita manggil nama itu terkesannya malah tidak sopan ya guys ya. Memang jauh berbeda ya. Orang Cina di Indonesia itu emang nggak suka dipanggil Cina karena memang kata Cina itu berasal dari sebuah kata Jepang, China, jadi kesannya hina gitu ya. Dan Ivy ini pun baru tahu, bahkan Moi sendiri pun baru tahu kata Cina itu berasal dari kata China dari Jepang ya, yang artinya kesannya hina. Begitupun juga untuk orang Malaysia kalau dipanggil orang Malay gitu ya, jadi mereka agak-agak sensi gitu ya karena terkesannya kenapa gue dipanggil Malay, apa kulit gue udah hitam gitu ya. Jadi karena memang suku Malay itu ya sawo matang begitulah ya warna kulitnya ya. Ternyata banyak banget perbedaannya ya guys ya. Dari persoalan panggil memanggil segitu ribetnya gitu ya. Perbedaannya begini, kalau di Indonesia itu kan ada tingkatan generasi. Jadi kita tuh memanggil ke seseorang itu kalau dia usianya lebih di atas kita pasti kita ada sebutan yang lain gitu. Dan generasi yang di bawah kita beda lagi gitu ya. Kita panggil adik atau di atas kita ya kakak, abang, mbak. Ya kan? Tapi kalau di Malaysia itu memang tidak ada kejelasan soal itu. Jadi malah mereka kalau misalnya yang masih muda dipanggil makcik, dipanggil cici ya, mereka kurang suka. Jadi lebih baik dipanggil nama aja gitu ya. Cina di Malaysia itu ya, mereka itu merasa bangga kalau memperkenalkan diri sebagai Cina dari Malaysia gitu ya, Cina Malaysia gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia, no, tidak ada istilah itu ya. Dia pasti memperkenalkan dirinya, aku orang Indonesia itu. Nggak akan pernah disebut gue Cina, gue Cina Indonesia, gue orang Cina gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan ya, bagaimana kalau misalnya kita belum tahu namanya ya. Tadi Ivy punya kisah cerita kalau adiknya itu punya pacar terus pesen makanan ke karyawan, karyawannya manggil dengan sebutan apa tadi, cici. Adiknya ini nggak suka karena dia merasa gue masih muda, kenapa lu panggil cici gitu. Padahal kalau orang Indonesia ya umumnya manggil cici itu ya suatu kesopanan gitu ya. Walaupun dia tidak tahu namanya ya itulah sebutan umumnya cici, koko gitu. Tapi ini malah nggak suka gitu, bahkan tersinggung gitu ya. Ini repot juga ya.
Nah, untuk di Singapura, untuk di Malaysia kalau ke pemilik toko, atau bos atau owner gitu ya, kita jadi lebih baik panggillah toke katanya. Nah, kalau di Indonesia disebut toke kayaknya nggak sopan banget ya, itu toke gitu. Toke gitu, pemilik usaha gitu, kayak pemilik toko atau apa gitu ya. Kalau di Indonesia malah terkesannya, hmm, kayaknya kurang familiar aja ya kata-kata itu di Indonesia ya. Kita itu biasanya cuma dua kata itu ya, cici dan koko gitu ya. Mau tua mau muda itu orang Tionghoa, tapi pasti kita panggilnya koko gitu ya. Begitu juga dengan yang perempuan, kita mau dia mau tua mau muda kita panggil cici gitu ya. Emang repot juga ya. Tapi enggak usah takut, enggak usah khawatir kalau kalian ke Malaysia. Ivi sendiri bilang ini berlaku cuma untuk orang lokal. Kalau kita orang Indonesia ke sana ya biasa aja kita panggil ibu, mbak ya. Wajar lah, kita orang Indonesia ya kan, bukan orang lokal. Nah, ini yang dibahas sama Ivi itu kalau orang lokal di sana salah nyebut gitu ya, bisa jadi masalah. Apalagi kalau mereka tuh tahu kalau kita tuh bukan dari Malaysia, orang luar ya. Memaklumi gitu namanya ya. Jadi orang Cina di Malaysia itu nggak mau kelihatan tua ya guys ya. Jadi mereka tuh pengennya muda terus. Jadi awas, hati-hati kalau ke Malaysia, jangan sampai salah panggil. Oke ya, ini video sangat bermanfaat sekali buat kita semua ya. Oke ya, kiranya sampai di sini dulu video reaction dari Noendu. Terima kasih banyak buat kalian yang masih sempetin hadir. Salam persaudaraan Indonesia Malaysia, jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya.